Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are going to discuss about continuous tenses. Kita akan pelajari tentang continuous dalam tiga bentuk waktu. Tiga bentuk waktu di sini adalah in the past, in the present, and in the future. Kita ketahui definisi continuous tense adalah the verb phrase indicates an ongoing or incomplete action in the past, present, or future. Nah, maksudnya adalah frase kata kerja yang mengindikasikan suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau belum lengkap di masa lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang. Polanya adalah perhatikan di sini positif, negatif, dan tanya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya continuous, cirinya adalah kata kerja ing. Kata kerja ing ini tidak berdiri sendiri, dia pasti memerlukan to be. To be apa yang digunakan di bentuk past di masa lampau? Yaitu hanya dua, was atau were. Ya, hanya dua, was atau were. Cara membedakannya bagaimana, Miss? Berdasarkan subjek. Cara simpelnya adalah kalau dia was, ada S-nya, digunakan untuk she, he, it, I, benda satu. Nah, ingatin aja nih, kelompok ini ya. Ada S, berarti dia kelompok she, he, it, I, benda satu. Kalau were, berarti the rest, sisanya you, we, they, benda jamak. Paham ya? Nah, kalimat negatif itu pasti dia subjek to be not dibedakan menjadi were not atau weren't, was not atau wasn't, kemudian verb ing. Kalau ada to be pasti butuh verb ing. Kalau ada verb ing tidak berdiri sendiri, pasti butuh to be. Tuh, ingat-ingat aja, itu aja ya. Terakhir adalah kalimat tanya. Kalimat tanya di sini polanya to be, subjek, dan verb ing. Ya, to be-nya di sini adalah were. Berarti di sini sengaja Miss kasih kosong-kosong ini isinya adalah was. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu bentuk present continuous. Saya ulang lagi, present continuous. Apa ciri continuous? Ada verb ing. Verb ing tidak berdiri sendiri, pasti butuh to be. To be. Oke. Nah, to be present apa yang digunakan? Is, am, are. Are untuk siapa? Is untuk siapa? Am untuk siapa? Berdasarkan subjeknya. Are untuk you, we, they, plural nouns. Is, she, he, it, singular nouns. Am untuk I. Cara membedakannya sudah tahu ya. Kalau ada S berarti dia untuk she, he, it. Paham ya? Negatif berarti subjek to be not, dipecah to be-nya menjadi is, am, are, tambahkan not. Are not menjadi aren't, is not menjadi isn't, am not menjadi aren't. Perhatikan, awas di sini. Ya, am not, aren't. Kalau kalimat tanya, itu berarti to be, subjek, verb ing. To be-nya di depan. Kalimat tanya, are, is, am, subjek, verb ing. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu future continuous tense. Apa ciri continuous? Yaitu ada kata kerja ing. Apakah kata kerja ing bisa berdiri sendiri? Tidak, memerlukan to be. To be apa yang dipakai di future? Will be. Will be. Will be di sini tidak dipecah, tapi tulis saja will be. Paham ya? Kalau negatifnya will not be atau won't be. Kalau kalimat tanyanya, will-nya di depan. Subjek, baru being. Ingat, tekankan yang bagian tanya. Will, subjek, being. Untuk future continuous ini mudah banget. Kita tidak perlu menghafal seperti bentuk yang lain-lain. Yaitu semua, apapun subjeknya dia menggunakan will be. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh. Saya memberikan dua contoh, yaitu satu bentuk kata benda jamak, yang kedua bentuk kata benda tunggal. Nah, contohnya
They draw a picture. Ini adalah soal. Kamu ubah draw-nya ke dalam bentuk tenses continuous. Kita coba. Kalau continuous berarti pakai ing. Ing, 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 ing semua. Gitu ya. Oke, nah sekarang past continuous. Oh, ing tidak berdiri sendiri. Dia memerlukan apa? Kalimat dia memerlukan to be, yaitu were. Di sini positifnya ketinggalan, yaitu they were drawing a picture. Nah, di sini negatifnya they weren't drawing a picture. Were they drawing a picture? Nah, present continuous. Ada ing. Tidak berdiri sendiri. Yang dipakai adalah are. Kenapa are, Miss? Karena dia they. Kalau is, ingat yang tadi. Ada s-nya. Ya, berarti kalau ada s-nya berarti untuk she, he, it. Ya, perhatikan. Oke. Nah, sekarang yang kedua. The students draw a picture. The students-nya banyak ya? Iya, draw a picture. Kasih bentuk past continuous. Bisa diganti the students-nya dengan they. They were drawing a picture. They weren't drawing a picture. Were they drawing a picture? Ini yang sama dengan ini. Ya, yang positifnya bisa kalian lengkapi sendiri. Lanjut. Present continuous. Drawing pakainya are. Kenapa are? Karena they. They itu banyak. Ya, kalau dia satu, berarti dia menggunakan s. Yang mananya? To be-nya. Future continuous tense. Tadi ya? Oke. Nah, ini yang bentuk singular noun. Satu. Benda satu. Oke. Sini pakai ing semua. Hati-hati. Past continuous tense, dia menggunakan was. Negatifnya wasn't. Kalimat tanyanya was-nya di depan. Present continuous, drawing, kasih is. Isn't. Is. Future, will be. She will be drawing a picture. She won't be drawing a picture. Ingat, won't be. Ya, jangan kamu bingung dengan be kok pakainya bukan be pakai bentuk ketiga. Beda kasus. Itu mengajarkan kalimat pasif. Terus, kalau kalimat tanyanya ini will she, kurang will. Will she they drawing? Will she, salah di sini. Will she be drawing a picture? Ya. Nah, sekarang yang di sini sudah paham, ini tinggal baca sendiri, oke. Kita lanjut ke bagian soal. Soal ini akan keluar, bukan ini yang keluar di soal PTS, tapi model seperti ini akan keluar. Lumayan 3 nomor, ya. Ada was going, will be going, is going. Ya, jawabannya sudah saya kasih di sini. Saya sengaja tidak bikin yang macam-macam PowerPoint-nya, tapi saya ingin memberikan penjelasan. Was going adalah A, will be going adalah B, is going adalah C. Saya ulang, was going A, will be going B, is going C. Number 1. Nah, di sini nomor 1. She bla 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 to Europe when she passed the exam. Ya, kita lihat kata pass. Nah, kata pass ini ada ed-nya. Ya, ada ed-nya berarti dia kata kerja kedua. Past tense. Berarti kalimat ini adalah past continuous. Saya ulang, kok Miss ini isinya past continuous? Iya, kita bisa lihat kata kuncinya past. Nah, ini ya. Past kata kerja kedua, nggak mungkin dia present, nggak mungkin dia future, tapi dia pasti past tense. Ya, jadi jawabannya was going. Gadit ya, awas hati-hati. Ada kata kuncinya past, kata kerja kedua pasti yang dipilih adalah was going atau were going karena dia she, jadi jawabannya was going. Number 2, don't call the girl at 9 o'clock. Jangan telepon ya, tuh cewek jam 9. She, titik-titik, to have an English class with Miss Dia. Sekarang belum jam 9. Diingatkan, ya kan? Jangan telepon ya, jam 9. Dia akan punya
kelas bahasa Inggris sama Miss Dia. Akan